Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nurul Izzatus Sholihah dan rekan saya Erina Isyayati akan menyampaikan materi presentasi makalah kami yang berjudul Landasan-Landasan Pendidikan. Yang pertama, pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan dapat diartikan tumpuan, dasar, atau alas. Sedangkan, pendidikan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga dapat diartikan, landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Landasan pendidikan yang pertama, yaitu landasan filosofis. Filosofis itu terdiri dari dua kata, yaitu philein atau philos yang artinya cinta, dan sophos atau sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, atau kebenaran. Sehingga dapat diartikan landasan filosofis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Secara garis besar, terdapat 4 cabang filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan etika. Yang pertama, metafisika, yaitu filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat di alam. Yang kedua, epistemologi, yaitu filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Yang ketiga, logika, yaitu filsafat yang membahas tentang cara manusia berpikir dengan benar. Yang terakhir, etika, yaitu filsafat yang menguraikan tentang perilaku manusia. Landasan pendidikan yang kedua, yaitu landasan sosiologis. Sosiologi merupakan cabang dari filsafat, di mana sosiologis membicarakan tentang berbagai kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sosiologi dibagi menjadi 2, yaitu sosiologi umum dan sosiologi khusus. Sosiologi umum menyelidiki tentang gejala sosiokultural secara umum. Sedangkan sosiologi khusus menyelidiki suatu aspek kehidupan sosiokultural secara mendalam. Terdapat beberapa pengertian sosiologis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robbins, sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Yang kedua, menurut Fairchild, sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Yang ketiga, sosiologi pendidikan menurut Nasution adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Selanjutnya, sosiologi pendidikan menurut Robbins dan Brown, yaitu ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan
serta mengorganisasi pengalaman. Selanjutnya, menurut Paine, sosiologi pendidikan adalah studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan. Yang terakhir, sosiologi pendidikan menurut Gunawan, yaitu ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis. Selanjutnya akan diterangkan oleh Erina Istihyati. Selanjutnya, tujuan landasan sosiologi pendidikan. Tujuannya terbagi menjadi dua, yakni secara umum dan secara khusus. Secara umum, sosiologi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Secara khusus, sosiologi pendidikan berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat dalam institusi pendidikan dan dampak bagi peserta didik tentang hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas sekitarnya, dan tentang hubungan antara pendidikan dengan pranata kehidupan lain. Yang keempat ada landasan budaya. Menurut Havikhurst dan Neugarten mendefinisikan landasan budaya sebagai cara bertingkah laku, etika, bahasa, kebiasaan makan, kepercayaan agama dan moral, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang merupakan hasil karya manusia, seperti halnya bermacam-macam benda termasuk di dalamnya alat-alat teknologi. Nah, ada dua pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Pertama, setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan. Maksudnya, manusia belum mampu menyesuaikan dengan cara kelompoknya. Kemudian yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan. Karena itu, untuk membina struktur dan fungsi kurikulum perlu memahami kebudayaan. Para pengembang kurikulum harus mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat, menganalisis budaya masyarakat tempat sekolah berada, menganalisis kekuatan serta potensi daerah, menganalisis syarat dan tuntunan tenaga kerja, serta mampu mengartikan kebudayaan hidup dalam kerangka kepentingan masyarakat. Yang kelima ada landasan psikologis. Psikologis merupakan salah satu landasan pendidikan yang penting dan harus dipertimbangkan dalam dunia pendidikan. Psikologi yang diterapkan dalam dunia pendidikan dinamakan psikologi pendidikan, di mana psikologi pendidikan merupakan suatu ilmu yang berusaha untuk menjelaskan masalah belajar yang dialami individu dari sejak lahir sampai usia lanjut yang menyangkut keadaan fisik, sosial, mental, minat, sikap, sifat kepribadian, dan lain-lain. Secara umum, psikologi pendidikan meliputi psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial. Yang pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu yang berkenaan dengan perkembangannya. Sebagai individu, anak memiliki peranan sentral dalam pendidikan, sebab pada dasarnya pendidikan dipersiapkan untuk kepentingan anak. Dalam hal ini, peserta didik dalam proses menuju kedewasaan dan kematangannya, pengetahuan tentang anak mutlak diperlukan karena dari situlah anak diketahui minat dan kebutuhannya sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.
Kemudian psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Dalam perspektif agama Islam, belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan sehingga derajat kehidupannya meningkat. Hal ini dinyatakan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian yang terakhir adalah psikologi sosial. Psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat untuk mempelajari keterkaitan individu dan antar individu yang menekankan pada faktor-faktor situasi sosial yang terjadi dan mengundang tanggapan umum yang sama dari semua orang. Dalam ilmu sosial telah dijelaskan tentang interaksi sosial di mana individu tidak bisa melepas diri dari orang lain yang akhirnya dapat membentuk sebuah interaksi. Tiap-tiap individu memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara individu dan kelompoknya ataupun sebaliknya. Yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar akan iptek dan calon pakar iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut. Nah, hal ini sesuai sekali dengan kondisi kita saat ini. Karena pandemi, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat diperlukan. Oke, terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara semua, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.